Pak, selamat sore. Sorry, Pak. Ya, kita akan mulai kuliah ini, kuliah kita yang terakhir, yang ke pertemuan yang ke-14 dalam artian 15 dan UTS. Kita akan mempelajari korelasi ganda dan korelasi parsial. Korelasi linear sudah kita pelajari sebelumnya. Pada prinsipnya korelasi ganda, korelasi parsial itu mudah kalian pahami kalau paham korelasi linear. Ada korelasi linear, peubah Y dikorelasikan dengan satu peubah X. Pada korelasi ganda, peubah Y itu dikorelasikan dengan dua peubah variabel X1 dan X2. Sedangkan korelasi parsial maksudnya dilihat korelasi itu secara parsial atau sebahagian. Nah, saya tidak akan memperumit, saya lebih mengarah kepada pengertian-pengertian dan cara berpikirnya, oleh karena rumus-rumusnya juga sudah ada dalam buku. Dan asumsi saya kalian sudah pandai-pandai, maka rumus-rumusnya itu bisa kalian tiru, bisa kalian pahami. Tapi namun demikian saya akan coba membimbing sedikit demi sedikit. Pak, kita lihat buku halaman 373. Korelasi ganda dan parsial, ya, korelasi ganda dan parsial. Halaman 373 dan seterusnya. Pada korelasi ganda yang kita ingin lihat adalah hubungan antara satu parameter Y dengan dua parameter peubah X1 dan X2. Sebagaimana dilihat pada halaman 374, ya, penulisannya. Ya, kemudian persamaannya misalnya Y juga sama dengan B0 tambah B1 tambah Y juga sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2. Kemudian koefisien determinasi ganda R kuadrat, penulisannya seperti itu, R kuadrat R Y titik 12, artinya korelasi ganda dari Y dengan parameter X1 X2 sama dengan 1 kurang JKG dibagi dengan N kurang 1 kali ragam Y kuadrat, ragam Y. Dan ini sebelumnya sudah kita operasionalkan pada korelasi linear, ya. JKG sama dengan sigma, I sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, JKG-nya karena ini ganda, maka JKG-nya seperti pada halaman 374 itu. Definisi dari koefisien determinasi ganda kalau digabungkan, kalau disatukan, seperti pada halaman 375 tersebut. Untuk mudahnya kita lihat pada teladan 14. Ya. Pada teladan 14 halaman 375. Hitung dan tafsirkan koefisien determinasi berganda bagi contoh acak dalam teladan 11 pada halaman 365. Teladan 11 ini sudah kita pelajari sebelumnya pada halaman 365, dan dengan demikian kita bisa dengan menghitung dari teladan 11 itu sigma dari kuadratik pengkuadratan I kuadrat, di mana I dimulai dari 1 hingga 5 dan seterusnya, dan ragam Y sama dengan 66,205. Kita akan memperoleh JKG. Rumusnya tadi sudah kita bicarakan, bagaimana rumus JKG pada halaman sebelumnya. Nah, diperoleh 164,409, sehingga koefisien determinasi berganda itu sama dengan 1 kurang. Rumusnya sudah tadi di halaman sebelumnya. 1 kurang dan seterusnya sama dengan 0,774. Dengan demikian maka 77,4% keragaman dalam Y dapat dijelaskan oleh variasi pada peubah X1 dan X2 tersebut. Jadi teladan 14 ini sebagai contoh. Sedangkan untuk koefisien korelasi parsial itu
Perumusannya ada di halaman 376. Di halaman 376. Definisinya koefisien korelasi parsial, ukuran hubungan linear antara peubah Y dan X2 dengan X1 dibuat tetap. Jadi parsial dia. Jadi dengan E2 misalnya, di mana X1-nya dibuat tetap, diduga dengan koefisien korelasi parsial. Contoh penulisannya adalah RY2.1. Ya, RY2.1. Berarti maksudnya korelasi parsial antara Y dengan X2 ada huruf angka 2 di situ, titik. Titik artinya dipisahkan X1, di mana X1 dibuat tetap. Sehingga rumusnya seperti pada kotak ini, RY2.1 sama dengan RY2 kurang RY1 RY2 dan seterusnya, RY1 2 dibagi dengan akar dari 1 kurang R kuadrat Y1 dikali dengan 1 kurang R kuadrat 1, 2. Nah, untuk itu kita bisa bicarakan teladannya teladan 15. Teladan 15. Kita ambil teladan 15. Untuk teladan 11, hitung dan tafsirkan koefisien korelasi parsial antara Y dan X2 bila X1 dibuat tetap. Halaman 376 itu. Jadi kita ambil dari teladan 11. Nah, jawabannya ya seperti pada halaman 377, kita hitung dulu koefisien korelasi antara Y dengan X1. Y1 sama dengan. Nah, rumusan ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Rumus ini sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian Y2 sama Y2 sama dengan. Nah, tinggal masukkan angka-angka. Y12 sama dengan, tinggal masukkan angka-angka karena sudah dihitung simbol-simbol yang ada pada rumus tersebut. Sehingga dengan demikian koefisien parsial antara Y dengan X2, di mana X1 dianggap tetap, itu sama dengan 0,124. Tertulis itu. Ya. Jadi nilai R kuadrat, kalau dikurangkan 0,124 itu, berarti hasilnya adalah 0,015, dan itu adalah koefisien determinasi parsial. Jadi dengan menunjukkan bahwa dengan memasukkan X2 ke dalam persamaan regresi, hanya mengurangi 1,5% keragaman ini yang tidak dapat diterangkan oleh garis regresi yang hanya menggunakan S1 saja. Nah, itu pengertiannya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, coba buka videonya semua. Baik, kuliah kita sudah berakhir, materi kita sudah selesai, diserahkan sepenuhnya kalian untuk belajar sungguh-sungguh, dan materi UAS kita adalah hal-hal yang belum dibicarakan, belum diujikan pada UTS. Jadi artinya materinya setelah UTS, ya, setelah UTS. Baik, sama seperti sebelumnya, ujiannya adalah ujian offline di kampus, ya.
Jadi kalian bukan online ya, ujiannya, ujian UAS ya. Di dalam grup saya akan kirimkan nanti sore tugas yang harus kalian buat dan kalian harus kirimkan ya, dan harus kalian kirimkan ya. Nanti saya kasih beberapa soal sebagai tugas sebagai bahan untuk keterampilan, tambahan untuk mengukur keterampilan. Soalnya mudah-mudahnya saya Pak, nanti nggak usah panik, nggak usah kerjasama, bisa kalian kerjakan sendiri. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup. Selamat sore. Sore, Pak.